Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 106. Mencium Reno di depan Natalia. Kulihat Natalia keluar dari dalam mobil dengan pakaian seksi. Perempuan itu juga membawa rantang, sama sepertiku. Aku yakin Natalia ingin mengajak Pak Reno makan siang. Setelah Natalia masuk, aku baru keluar. Kusuruh Pak Tono pulang duluan, agar tidak menunggu lama, karena ini akan lama melihat ada ulat keket di dalam sana. Mana ruang Kak Reno? Aku ingin menemuinya. Tanya Natalia pada Nadia, yang saat itu berjaga di meja resepsionis bersama temannya. Kalau boleh tahu, Anda ini siapa? Dan ada keperluan apa Anda menemui beliau? Apa itu perlu bagimu? Tentu, Mbak, karena itu sudah menjadi persyaratan di perusahaan ini. Banyak bicara sekali kamu ini. Cepat tunjukkan, karena kami ingin makan siang bersama. Natalia sedikit mengangkat rantang yang ada di tangannya. Ruangan beliau ada di lantai puncak. Ingat, bila aku sudah menikah dengan Kak Reno, orang yang pertama aku pecat yaitu kamu. Natalia berlalu meninggalkan Nadia. Belum tentu juga Pak Reno mau menikah denganmu. Jangan mimpi jadi ratu di siang bolong. Tidak berselang lama kepergian Natalia. Aku muncul. Melihat kedatanganku, wajah Nadia yang tadinya kesal, tiba-tiba ceria. Dia hampir saja melompat saking gembiranya. Mbak, kemana saya selama ini? Kenapa baru datang sekarang? Nadia menghamburkan pelukannya padaku. Maaf Nadia, akhir-akhir ini kami mengalami banyak masalah, hingga aku tidak sempat datang menemuimu. Tapi sekarang masalahnya sudah beres. Jadi, setiap saat aku bisa datang kemari untuk mengobrol denganmu. Syukurlah kalau begitu. Aku merasa senang mendengarnya. Terus, apa yang Mbak bawa itu? Tunjuk Nadia pada rantang yang ada di tanganku. Ini makanan siang Pak Reno. Ibunya menyuruhku mengantarnya kemari. Tadi juga ada malampir datang membawa rantang. Katanya, dia dan Pak Reno memakan di sini. Itu Natalia, perempuan kebal muka. Ayo ikut aku, kita lihat apa benar Pak Reno memakan siang bersamanya. Ini pasti akan seru. Tapi tunggu sebentar, biar aku minta izin pada Nadine dulu. Nadia kembali ke meja resepsionis menemui temannya. Tidak lama kemudian, Nadia kembali lagi. Ayo kita berangkat sekarang. Aku mau lihat apa malampir itu bisa menaklukkan hati Pak Reno, atau dia hanya mendapat cambuk amal cemeti rasuli dari Pak Reno. Kamu ini ada-ada saja. Aku dan Nadia melangkah ke arah lift. Lift membawa kami ke lantai puncak. Pintu lift kembali terbuka. Kami berdua keluar dari dalam sana. Pintu ruangan Pak Reno saat itu sedikit terbuka, hingga kami bisa melihat kondisi dari dalam sana. Terlihat Pak Reno sedang sibuk dengan layar laptopnya, sedangkan Natalia duduk di sudut meja sambil menyilang kedua kakinya. Sesekali dia memberi kode agar Pak Reno menatap ke arah pahanya. Sungguh memalukan perempuan itu. Bisa-bisanya dia merayu Pak Reno seperti itu. Untung saja Pak Reno itu batu berjalan. Andai bukan, mungkin malampir itu sudah sedari tadi menjadi bangsanya. Aku juga merasa geli melihat tingkah Natalia di dalam sana.
Dia sudah seperti perempuan yang mudah ditemukan di pinggir jalan pada malam hari. Kareno, ini sudah jam istirahat. Ada baiknya kakak makan. Natalia sudah membawa bekal untuk kakak. Natalia meletakkan jarinya pada punggung Pareno dan memainkannya seperti seorang pelukis menorehkan cat pada kanvas. Aku masih sibuk. Kalau kamu mau makan silahkan. Pareno tanpa mengubah pandangannya. Natalia tidak akan makan bila kakak tidak makan juga. Biar sekalian Natalia sakit. Natalia terlihat ngambek dan melangkah ke arah sofa. Duduk sambil menyilang kedua tangannya. Kasian sekali mak lampir itu. Sebaiknya Mbak tidak usah masuk. Nanti nasib Mbak akan sama dengan mak lampir itu. Dapat penolakan dari Pareno. Bisa dibayangkan kan sakitnya? Kamu tenang saja. Aku datang ke sini bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena dapat perintah dari Bu Sulis. Jauh beda dengan Natalia, yang tujuannya memang untuk menggoda Pareno. Benar juga sih. Tapi Mbak masuk sendiri saja, biar aku menunggu di luar. Takutnya kita kena semprot dari bos kulkas 2 pintu itu. Baiklah, jangan pergi sebelum Natalia pergi. Beres itu Mbak. Natalia mengangkat kedua jempolnya. Dengan pelan-pelan sekali, kudorong dalam pintu. Permisi. Pareno masih seperti tadi. Pandangannya masih terarah pada layar laptop. Sedangkan Natalia yang melihatku segera berdiri dan mendekatiku. Hai, untuk apa lagi kamu datang kemari? Bawa-bawa rantang pula. Kamu ingin mencari perhatian lagi dari Kareno? Bentaknya, hingga Pareno mengangkat wajahnya. Aku yang menyuruhnya datang, Natalia. Pareno berdiri dan mendekati kami. Untuk apa Kareno menyuruh pelayan ini? Kareno bisa menyuruhku apapun itu. Bukannya menyuruh dia. Natalia, dia ini bukan pelayan. Tapi, kutahan perkataan Pareno. Tadi kamu bilang, aku ini pelayan. Dengar baik-baik. Pelayan itu lebih berharga dan lebih terpandang dibanding perempuan penggoda sepertimu. Dari segi pakaian, pelayan lebih bermartabat dibanding pakaian yang sekarang kamu kenakan itu. Sudah kurang bahan, kurang jahitan pula. Berani kamu menghinaku. Natalia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke wajahku. Bukan Rini namaku kalau sampai telapak tangan itu menyentuh sedikit pun kulitku. Kutangkap tangan Natalia dan memutarnya. Lepaskan pelayan. Sakit. Kalau tahu sakit, kenapa tadi kamu ingin menyentuhku? Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Sedikit kudorong tubuh Natalia, hingga dia hampir saja terjatuh. Kareno, kenapa hanya diam? Cepat usir perempuan ini dari sini. Aduh Natalia. Harusnya yang diusir itu kamu. Benalu yang hanya numpang dan tumbuh di batang pohon yang subur. Kalau aku benalu, terus kamu apa? Aku adalah pohonnya. Sombong sekali. Ingat, kamu itu tidak ada apa-apanya dariku. Dari kecantikan, postur tubuh, dan pakaian, kamu jauh ketinggalan jauh dariku. Jadi jangan mimpi, seorang pelayan bisa mendapatkan seorang Reno. Betulkah? Kalau begitu, sekarang kita buktikan siapa di antara kita yang terbaik. Hahaha, kamu masih berharap Kareno akan memilihmu? Jangan mimpi. Baiklah, aku akan buktikan padamu dan buka matamu lebar-lebar. Kumainkan jari telunjukku agar Pareno mendekatkan wajahnya. Seperti seorang anak kecil,
Pareno menuruti dan mulai membungkukkan badan. Kurai leher Pareno dan mulai menciumnya. Mata Natalia melotot dengan mulut terbuka. Nadia yang sedari tadi mengintip di balik pintu hampir saja terjatuh masuk ke dalam ruangan. Secepat kilat, Nadia keluar dan hilang di balik dinding. Ada beberapa saat kami melakukan adegan itu di depan Natalia hingga aku melepaskan leher Pareno. Bagaimana? Kamu sudah puas melihatnya? Atau kamu mau aku mengulang sekali lagi agar kamu bisa percaya kalau ini bukan mimpi? Kamu benar-benar menyebalkan. Natalia mengentakkan kakinya, saking jengkelnya, dan berlari keluar dari dalam ruangan. Bagaimana Malampir? Apa kamu masih berharap untuk jadi Nyonya Sekarsari di sini? Sekali jadi Malampir, tidak mungkin bisa jadi ratu. Tugasmu itu menjaga Grandong, bukan menjaga Pareno. Nisa yang saat itu bersandar di dinding, sambil melipat kedua tangannya. Awas saja, aku tidak akan membiarkan hidup kalian berdua tenang, selama aku masih hidup. Tenangkan dulu airnya, sebening kaca. Hahaha. Nadia menyanyi sambil menertawakan Natalia yang pergi meninggalkannya.